sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ripka dengan NIM 21190402 dari kelas 213A12, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mahasiswi Prodi Administrasi Perkantoran Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan perbedaan marketing dan branding. Pengertian marketing. Marketing adalah suatu sistem untuk melakukan kegiatan pemasaran secara keseluruhan, mulai dari merencanakan produk, penetapan harga, promosi, hingga merancang strategi pendistribusian produk untuk memuaskan para konsumen. Marketing juga akan melakukan analisis pasar dan juga mengidentifikasi kebutuhan konsumen agar memudahkan sales saat terjun langsung dalam melakukan pemasaran produk. Marketing atau pemasaran merupakan salah satu inti dari kegiatan bisnis, karena produk sebagus apapun jika fungsi ini tidak berjalan, maka tujuan bisnis sulit untuk tercapai. Tujuan marketing. Secara umum, tujuan marketing adalah untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Tujuan tersebut dapat dirinci lebih lanjut dalam 3 tujuan spesifik berikut ini. Yang pertama, konsumen dapat mengetahui produk, barang, atau jasa yang ditawarkan secara detail, dan sebaliknya, produsen mampu menyediakan produk sesuai permintaan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan secara rinci seluruh kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran, mulai dari deskripsi, desain, promosi, dan iklan produk hingga komunikasi dengan konsumen serta pengiriman produk. Yang ketiga, perusahaan bisa mengenali dan memahami konsumen dengan baik sehingga produk yang dihasilkan sesuai dan bisa menjual dirinya sendiri. Artinya, akan selalu dibeli konsumen tanpa dilakukan upaya pemasaran lagi. Fungsi marketing. Selain memiliki tujuan yang jelas, marketing juga memiliki fungsi-fungsi lain yang menunjang aktivitas bisnis. Fungsi-fungsi tersebut bisa dibedakan menjadi 6 macam dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi promosi. Promosi harus dilakukan dengan cara dan media yang tepat dengan memperhatikan target konsumen. Yang kedua, fungsi perantara. Setelah produk dikenal, harus ada pihak yang bisa menjadi perantara agar produk bisa sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, fungsi pertukaran. Marketing memungkinkan terjadinya pertemuan antara produsen dengan konsumen dengan pendekatan yang sesuai dan disukai konsumen. Yang keempat, fungsi distribusi. Agar bisa sampai ke tangan konsumen, sebuah produk harus didistribusikan dengan cara dipindahkan, diangkut, dan disimpan. Yang kelima, fungsi riset. Untuk menentukan target pasar yang tepat, tim marketing harus melakukan riset terlebih dahulu, sehingga akan mendatangkan hasil yang diinginkan. Yang terakhir, fungsi penjualan. Marketing juga memiliki fungsi penjualan langsung kepada konsumen untuk membantu tim sales untuk mencapai target. Tugas marketing. Seorang marketing officer merupakan ujung tombak perusahaan yang sangat menentukan kesuksesan sebuah produk di pasaran. Untuk itu, baik perusahaan maupun marketing officer wajib memahami hal-hal pokok yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama, melakukan riset pasar. Harga sebuah barang tidak hanya ditentukan oleh harga bahan baku dan biaya produksinya, tetapi juga beberapa faktor lain. Yang kedua,
mengidentifikasi kebutuhan dan harapan konsumen. Seorang konsumen akan memutuskan untuk memilih sebuah produk jika produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Yang ketiga, membuat perencanaan produk berdasarkan hasil identifikasi terhadap kebutuhan dan harapan konsumen. Tim marketing dapat memberikan usulan perencanaan produk kepada tim produksi. Yang keempat, merancang strategi pemasaran. Produk yang baik perlu didukung oleh strategi pemasaran yang tepat sasaran. Strategi pemasaran meliputi bentuk dan media promosi beserta target yang ingin dicapai sehingga bisa dievaluasi keberhasilannya. Yang kelima, melayani konsumen dengan baik. Kualitas dan kesesuaian produk dengan kebutuhan dan harapan konsumen sangat menentukan penjualan. Pengertian branding. Menurut Kotler 2009, branding merupakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dengan untuk membedakannya dari barang atau jasa pesaing. Lambat laun definisi branding semakin berkembang sehingga kini branding didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Jenis-jenis branding. Yang pertama, produk branding adalah jenis branding yang paling umum. Hal ini karena produk atau merek yang berhasil adalah produk yang mampu mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya di atas produk kompetitor. Yang kedua, personal branding merupakan alat pemasaran yang paling populer di kalangan publik figure seperti artis, musisi, politisi, dan lainnya sehingga mereka memiliki pandangan tersendiri di mata masyarakat. Yang ketiga, corporate branding. Semua aspek perusahaan mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan sampai kontribusi karyawan di mata masyarakat. Corporate branding sangat penting untuk mengembangkan reputasi perusahaan di pasar. Yang keempat, destination branding memiliki tujuan untuk mengenalkan produk atau jasa ketika suatu nama lokasi disebutkan seseorang. Jadi, saat seseorang menyebut nama kota, misalnya Yogyakarta, maka orang dapat langsung meningkat gudeg atau bakpia. Yang kelima, cultural branding mengembangkan reputasi tentang lingkungan dan orang-orang dari lokasi atau kebangsaan tertentu. Fungsi dan tujuan branding. Sementara tujuan dari branding sendiri adalah untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand, dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Tujuan branding ini merupakan salah satu hal yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Yang pertama, sebagai pembeda, di mana perusahaan yang memiliki brand kuat akan mudah dibedakan dengan kompetitor.
Yang kedua, promosi dan daya tarik. Jika Anda memiliki brand yang kuat, maka promosi akan lebih mudah dilakukan. Pelanggan cenderung memilih brand yang kuat dan loyal terhadap brand yang sama. Yang ketiga, membangun citra, keyakinan, jaminan kualitas, dan prestise. Beberapa hal ini akan membuat bisnis Anda menjadi mudah diingat. Yang terakhir, pengendali pasar. Brand yang kuat dapat mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenalnya. Manfaat branding. Seperti yang disebutkan di atas bahwa branding merupakan hal penting bagi perusahaan terlebih di era sekarang. Salah satu alasannya yaitu karena akan ada banyaknya manfaat yang dapat diperoleh perusahaan. Yang pertama, memberikan daya tarik bagi konsumen. Yang kedua, memudahkan perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa Anda. Yang ketiga, membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tinggi. Yang keempat, peluang bagi Anda sebagai pelaku usaha untuk melakukan diferensiasi produk. Yang terakhir, menjadi pembeda atau ciri tertentu yang membedakan produk perusahaan dengan produk milik kompetitor. Maka perbedaan antara marketing dan branding seperti yang ada di gambar ini. Sekian presentasi saya. Apabila saya ada kekurangan, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.